Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi pada pembelajaran online Mapel IPS. Pada hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan jumlah penduduk Indonesia dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menjelaskan indikator kualitas penduduk dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menjelaskan komposisi penduduk Indonesia dengan tepat. 4. Peserta didik dapat menjelaskan pertumbuhan penduduk dengan tepat. 5. Peserta didik dapat menjelaskan pola persebaran penduduk Indonesia dengan tepat. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah pada kurun waktu 6 bulan atau lebih dan bertujuan untuk menetap. Dengan kata lain, kita bisa disebut sebagai penduduk Indonesia jika kita sudah menetap di Indonesia setidaknya dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih. Negara Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yakni mencapai 256 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar bisa memberikan keuntungan, salah satunya yaitu tersedianya banyak tenaga kerja. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan kerugian jika kualitas penduduknya rendah. Ada 3 indikator untuk mengukur kualitas penduduk suatu negara, yakni yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua tingkat kesehatan, dan yang ketiga tingkat pendapatan atau penghasilan. Semakin tinggi kualitas penduduk di suatu negara, berarti semakin maju pula negara tersebut. Penduduk bisa dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, misal komposisi penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, dan lain-lain. Komposisi penduduk berdasarkan usia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, penduduk usia muda atau belum produktif, yakni usia 0 hingga 14 tahun. Kedua, penduduk usia dewasa atau usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun. Dan ketiga, penduduk usia tua atau tidak produktif, yaitu usia 65 tahun ke atas. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi 2, yaitu penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jumlah penduduk di suatu wilayah senantiasa mengalami perubahan, bisa berkurang ataupun bertambah. Hal inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Pada umumnya, persebaran penduduk di suatu wilayah tidak merata. Suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang baik biasanya cenderung akan dipadati penduduk. Coba kalian perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Berdasarkan peta tersebut, Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi daripada pulau lainnya. Hal ini disebabkan Pulau Jawa merupakan daerah yang subur, memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap, serta menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Sekian pembahasan tentang dinamika penduduk Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.